Mom semua, kembali lagi di Curhat Mama Hebat. Sekarang episode keempat loh, Mams. Kita kembali lagi menceritakan tentang curhat mama-mama hebat lainnya yang akan membuka wawasan kita sebagai seorang orang tua. Oke, hari ini kita kedatangan tamu juga nih dari jauh, Mams. Mam Ruth namanya. Ini salah satu adalah teman Halo. dari dulu. Ya, jadi Mam Ruth ini tinggal di Berlin, Jerman ya, Moms ya. Dan Ya, bersama ketiga anaknya. Nah, saat ini kita akan bincang-bincang sama Mamsud dan mengetahui gimana sih tips and triknya membesarkan anak-anak di negeri orang. Seperti itu. Oke deh, Mamsud. Halo, gimana kabarnya, Mam? baik nih. Sekarang kita lagi winter ya di sini dan cuacanya atau ininya dingin banget. Bisa sampai kemarin pagi ini tuh minus ya, -1 Oke, Mam di sana sekarang gitu. berarti berapa ya, Mam? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Berarti kita ganggu banget Ya, nih ya. enggak, udah pada berangkat sih. Oke, oke, Oke. udah beres berarti ya, Mam ya. Anak-anak udah berangkat Mm-mm. semuanya, udah oke. Oke, Mam, sebelum kita mulai, bisa nggak sih ceritain sedikit tentang Mam Ruth dan keluarga kecilnya di sana? Oke, ya, halo aku Ruth, aku, background-nya sama dengan, Laksmi ya, kita satu alma mater waktu, di kedokteran UKI. Nah, tahun 2017 tuh aku pindah ke, Berlin karena suamiku, pindah ke sana dengan, pindah bekerja ya ke sana ke sini. Kami punya 3 orang anak, yang pertama itu perempuan, yang kedua juga perempuan, yang ketiga laki-laki. Dan kebetulan yang ketiga itu udah lahir di sini. Nah, kalau, kita, di sini sih, hari-harinya tuh, pasti apa namanya, bagi waktunya tuh harus, bener-bener, apa ya, eee, karena kan suami kerja, aku ngurus rumah tangga dan anak-anak gitu ya. Jadi, eee ya paling kita harus, saling bagi waktulah yang sangat, intens gitu ya, yang sangat harus baiknya, karena nggak ada yang, bantuin gitu, pekerjaan rumah semua kita yang ngerjain, ngurus anak juga kita yang kerjain, kerja, mencari nafkah juga, suami yang kerjain gitu ya, dan ya itu artinya kita membagi waktunya harus dengan sangat baik lah gitu. Oh ya, kerja sama tim ya, Mam ya. Kerja sama tim, betul. Mhm. Oke, nah kita mulai deh nih, Mam, dengan pertanyaan-pertanyaan yang semoga sih bisa membantu juga mungkin Mam di sana yang akan rencana untuk pindah ke luar negeri atau mungkin sekarang sedang di luar negeri mungkin bersama keluarga kecilnya. Oke, Mam Ruth, bisa ceritain nggak sih perbedaannya dan juga atau mungkin suka dukanya ya ngebesarin anak di negeri orang tuh gimana sih, Mam, rasanya gitu? Oke. Iya, kalau di aku mungkin bisa cerita sedikit waktu di Indonesia tuh aku, tinggal di dekat orang tua, bahkan seringnya ke tempat orang tua gitu ya. Jadi setelah melahirkan, masih, suka ke tempat orang tua tinggal dan di situ, banyak yang support gitu ya. Ada mama, ada asisten rumah tangga juga ada gitu ya dan, itu tertolong sekali di masa-masa awal habis melahirkan gitu kan. Nah, terus, dalam membesarkan anak juga ya banyak dibantu lah gitu ya, karena pekerjaan rumah, nggak aku pegang gitu ya, dan aku juga masih bisa sempet, sebentar praktek lah di waktu kami masih di Indonesia gitu ya. Nah, kalau waktu di sini, itu, nggak ada yang, support kita seperti, babysitter atau, famili kita sendiri atau mama papa kita nggak kan jauh gitu ya. Tapi Betul. di sini yang support, negara gitu. Jadi, artinya, negara kasih, apa namanya, PAUD, untuk anak-anak tuh mulai dari 0 sampai, eee, mulai dari 6 bulan sampai 3 tahun dan, 3 tahun sampai, 6 tahun. Nah, mulai dari 6 bulan ini anak udah bisa masuk ke PAUD nih kalau di sini, namanya Kripe gitu ya, sampai umur 3 tahun. Nanti di 3 tahun dia pindah ke, kindergarten,
untuk sampai mencapai usia mau masuk sekolah. Nah, di sini anak-anak nggak hanya main, tapi diajarin kemandirian gitu ya. Jadi karena mungkin pendamping ya, kita nggak nyebutnya sebagai guru, tapi ersierer atau pendamping itu kan sedikit. Nah, anak-anaknya kan banyak kan yang dititip di situ kan. Nah, jadi mereka berusaha untuk anak-anak itu diajarkan mandiri gitu. Contohnya di usia-usia 3 sampai 6 tahun itu mereka harus sudah bisa toilet training, terus harus sudah bisa pakai baju sendiri, jaket, kalau kayak musim winter gini kan mereka harus pakai, kalau mau keluar pakai jaket, pakai cupluknya dia, pakai sarung tangan segala macam. Nah, itu diharapkan mereka udah bisa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Terus untuk makan juga mereka harus bertanggung jawab atas makanan yang mereka ambil, mereka taruh di piring mereka dan mereka bawa ke meja mereka, mereka habiskan. Kalau misalnya mereka memang belum bisa habisin, ya mereka nggak boleh tambah gitu, nggak boleh ngambil yang lain gitu. Nah, dari situ memang kalau aku lihat ya, karena memang nggak ada yang Bantu ya. support gitu, nggak, jadi ya memang mau nggak mau kita harus tega lah, kita istilahnya memasukkan anak ke kindergarten itu, ke kripa atau ke kindergarten gitu. Oke, oke. Itu ini ya, nggak kayak di Indonesia kadang-kadang dibantu semuanya sama omanya, sama opanya. Kalau misalnya papa mamanya kerja, dia jadinya terbiasa dibantu dan lain-lain gitu ya. Kalau di sana dipaksa jadi ya secara nggak langsung untuk mandiri dengan sendirinya gitu ya, Mam ya. Iya, di sini sedikit lah kita mesti agak tega gitu anak, untuk bisa dia lebih mandiri gitu. Nanti juga akan kebawa ke sekolah dasar gitu ya. Jadi di sini sekolah dasarnya itu ketika nanti anak kita umur 6 tahun gitu, kita akan dapat surat juga dari pemerintah gitu kalau anak kamu udah waktunya masuk sekolah gitu, dan sekolahnya tuh nggak jauh-jauh dari rumah. Misalnya dalam satu komplek rumah tuh ada sekolah gitu ya. Nah, nanti anak kita masuknya ke situ. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih sekolah. Bisa sih, cuman kalau misalnya ya ada alasan khusus lah gitu ya. Memang pengen ke sana karena ini ada saudaranya juga di sana atau apa gitu ya. Tapi secara umum anak-anak akan sekolah di dekat sekolah, dan nanti diharapkan anak-anak itu akan jalan sendiri ke sekolahnya, nggak dianterin lagi. Oke, oke. Bagus. Nggak ada istilahnya mama taksi gitu, nggak ada yang Oh nganterin ya, sampai ke ya. depan sekolah, itu nggak gitu. Bahkan kampanyenya nggak, kami jalan kaki ke sekolah gitu. Kalau di sini gitu ya, di sekolah anakku, dan di mana-mana sih. Kalau di Jerman ini aku lihat ya memang anak-anak akan jalan kaki atau bawa skuter atau bawa sepeda yang paling jauh, karena sekolah mereka nggak akan lebih jauh deh dari istilahnya 2 atau 3 halte bus gitulah, Oh, nggak akan bagus. lebih jauh Bagus dari itu. banget ya, Mam ya. Kayak ini, cara nggak langsung juga hidup sehat ya, seperti itu ya, mengajarkan untuk Hidup sehat. olahraga, betul. Ya, ya. Ya Betul. ampun, membuka wawasan sekali itu ya, Mam ya. Apalagi kita ibu-ibu yang, aduh kesian gitu kan, Mam. Iya, iya, iya. Kadang awalnya juga aku sempat mikir kayak gitu ya, aduh tega banget gitu. Kadang sama suami tuh justru jadi sempat kompleks juga, konflik gitu. Tapi oh iya, memang kita nggak bisa. Kalau misalnya memang kita tinggal di Jerman ya kita adopsi apa yang ada di sini, yang baik ada di sini. Nggak bisa kita bawa yang dari sana ke sini gitu. Tapi kita harus beradaptasi dengan yang ada di sini gitu, peraturan atau cara membesarkan anak dan yang lain-lainnya gitu. Oh iya, iya bener ya. Oke, Mam. Dulu waktu pindah tuh, Mam ya, ke Jerman ya. Kan Beatrice Hmm. tuh udah cukup besar ya. Elsa kayaknya masih agak kecil ya waktu itu ya. Beatrice yang udah cukup ngerti kalau dia akan pindah ya. Iya, iya. Beatrice 3 tahun, Elsa hampir 2 tahun waktu itu. Oh, nggak beda jauh. Waktu itu gimana sih, Mm-mm. Mam, ngasih pengertian bahwa dia nih akan pindah nih dari Indonesia keluar gitu. Sulit nggak waktu itu ngasih Hmm. pengertiannya? Eh, mereka belum tahu banget, belum ngerti banget kali ya untuk pindah ke tempat yang jauh gitu. Cuman waktu waktu di pesawat aja sih Elsa, karena mungkin udah kebosanan banget itu untuk ada di pesawat yang lama kan waktu itu 18 jam. Nah, dia tuh sampai
minta pulang lagi ke Indonesia, nggak mau gitu. Tapi waktu dia udah sampai di sini, dia bisa main gitu ya. Jadi kita tiba di Berlin, di apartemen, di depan apartemen itu udah ada playground gitu. Itu juga kelebihannya di sini ya. Jadi pemerintah tuh menyediakan tempat bermain anak-anak di setiap komplek-komplek rumah lah. Jadi kita nggak susah banget untuk nyari itu gitu. Nah, dia bisa main di situ, dia bisa enjoy di situ, dia udah lupa lagi dengan lupa. dengan Indonesia. Jadi Gitu. itulah kalau anak-anak tuh sebenarnya jawabannya hanya bermain ya, belajar dengan bermain, Bermain. betul, apa-apa bermain, yang penting ada mainnya, pasti lupa gitu ya. Iya benar. Oke. Terus kalau misalnya Mams pada lihat nih ya, kalau di Instagramnya Mamdut ini, ya ampun, walaupun beliau tinggal di luar negeri, tapi anak-anaknya tuh benar-benar kayak kental banget ke Indonesiaannya tuh ya, Mam. Bagaimana tuh ya? Kebetulan juga Mam orang Batak ya, Bam ya. Ya, sukunya Iya benar. gimana tuh caranya mengenalkan kepada anak-anak walaupun tinggal di negeri orang tapi tahu Indonesia, terutama budaya Bataknya tuh gimana tuh, Mam? Ya, kebetulan itu dari Sumatera ya, dari Tapanuli, dan ayah saya almarhum dulu tuh juga tembak langsung gitu ke Bogor gitu. Jadi dia tuh yang ke Bandung ya dulu ya, kuliahnya di Bandung. Jadi dia masih kental banget dengan adat istiadat Batak, dan kita sering dibawa ke acara-acara yang Hmm. dia datengin gitu, acara-acara adat gitu ya. Nah, dari situlah kita anak-anaknya juga belajar. Waktu itu nggak ngerti sama sekali gitu ya. Tapi setiap hari dia pasti akan pasang lagu Batak, CD-CD Batak gitu ya. Apalagi kalau di mobil perjalanan panjang gitu ya. Nah, dia akan pasang itu. Nah, waktu kita di sini juga kita kayak gitu loh. Kadang kita kangen gitu ya sama keluarga di Indonesia. Ya kita telepon mereka, terus kita pasang-pasang lagu-lagu Batak supaya anak-anak juga masih bisa tahu tanah airnya, inget sama keluarganya di Indonesia. Dan bersyukur juga waktu pandemi ini gitu ya, kita kan kebetulan agama Nasrani gitu ya, kita ikut sekolah minggu online tuh yang bernuansa atau berbudaya Batak gitu. Jadi Oh, anak-anak masih ada koneksi lah dengan sekolah minggu yang di Indonesia, dan mereka bisa menikmati itu gitu sebagai budayanya sendiri gitu. jadi nggak lupa akarnya ya, Mom ya itu Nggak ya. lupa akarnya, betul betul. Oke. Nah, kalau makanan, Mom, gimana tuh? Pasti kan beda banget tuh makanannya. Kayak kalau kayak saya gitu kan, bisa masak juga ala-ala gitu kan, Mom. Gimana tuh masakan Indonesia biar tahu nih kalau ini adalah lidah Indonesia gitu. Gimana, Mom? Ya, kalau kita di sini kebetulan saya dan suami memang lidahnya masih Indonesia banget ya. Dan Beatrice Elsa tuh anak saya yang pertama dan kedua di situ juga masih suka makanan Indonesia. Jadi hari-hari itu kami masih 80% lah masak untuk makanan Indonesia gitu ya. Terus yang lainnya ya kalau misalnya sarapan sama makan malam, mereka biasanya nggak terlalu harus makan Indonesia gitu. Mereka cuma bisa makan roti atau pasta aja gitu. Mereka udah oke gitu ya. Nah, aku yang lebih suka masakin mereka masakan tradisional sih, misalnya kayak kalau ada ulang tahun atau acara masuk sekolah gitu ya. Nah, aku akan masak masakan arsik gitu ya, ikan arsik yang khas Indonesia gitu. Hebat. Aku akan ekstra cari ikan untuk masak itu gitu, dan ya bersyukur juga mereka masih suka gitu. Hmm. Makan masakan itu. Terus rendang gitu ya, rendang yang nggak pedes tuh mereka doyan banget gitu ya. Nah, mereka sih masih oke lah kalau soal masakan, mereka nggak lupa gitu ya. Dan kalau misalnya weekend kita biasanya cari tempat makan tuh yang bernuansa Asia atau lebih spesifik Hmm. ya Indonesia lah Oke. gitu. Tapi bumbu-bumbunya tuh susah, Mam, dicari di sana untuk Di masaknya sini itu. ada untuk masaknya itu, di sini ada toko yang khusus jual bahan-bahan Asia. Hmm. Yang untuk Indonesianya pun ada, jadi orang Indonesia yang jual bahan-bahan masakan Indonesia gitu. Oke, oke. Ada di sini. Kalau bahasa, Mam, bahasa kan pergaulannya pasti bahasanya Jerman, sekolah bahasa Jerman. Mm-mm. Tuh gimana tuh biar bahasa Indonesia juga nggak jelek-jelek banget gitu. Iya,
kita di rumah 90% masih pakai bahasa Indonesia. Terus antar aku ke anak aku juga ngomongnya bahasa Indonesia, antar anak ke anak Jerman. Nah, terus mereka anak aku mereka ngomongnya bahasa Deutsch, bahasa Jerman. Cuma ya kalau mereka bisa ungkapin pakai bahasa Indonesia, tapi kalau udah nggak bisa mereka akan ungkapin pakai bahasa Jerman. Okay. Nah, kalau udah marah gitu, nah itu yang biasanya mereka udah emosinya tuh udah pakai bahasa Jerman aja gitu, udah nggak bisa. Mereka ngerti sih kalau aku bilang sih ya mengerti sih bahasa Indonesia. Dan aku juga masih bacain mereka buku bahasa Indonesia ya sampai hari ini. Bahasa Indonesia kalau malam-malam gitu aku bacain buku udah pakai bahasa Indonesia gitu. Untuk itu juga aku biasanya setiap weekend ngajak mereka untuk telepon kakek neneknya gitu dari di Indonesia gitu ya, supaya mereka juga latihan ngomong pakai bahasa Indonesia juga, menyapa keluarganya di sana dan menjaga relationship lah dengan keluarga juga di sana. Berarti kunci itu adalah orang tuanya ya, Mam ya. Kalau orang tuanya Orang bisa tuanya iya. mengajak dan mengarahkan tuh pasti anak sebenarnya dia bisa kok tetap mengingat semua budaya Indonesia itu ya, Mam ya. Iya, betul. Terus anak Mama akhir-akhir ini atau mungkin sebelum pandemi gitu pernah nggak sih balik ke Indonesia gitu, Mam? Dan gimana pendapat mereka waktu itu tentang Indonesia lagi gitu? Setelah berapa lama? Terakhir tuh 2019 akhir sebelum pandemi berarti ya. Yes. Bulan November deh kita pulang ke Indonesia. Mereka happy banget karena dia bilang enak banget di Indonesia, nggak ada winter, dia bilang gitu. Kita nggak perlu kedinginan di Dia sana. ingin ke winter ya, dia malah seneng. Iya, jadi dia bilang di sini tuh enak banget, kita di sini aja, dia bilang gitu kan. Tapi ya kita kan harus sekolah, harus kerja juga apa di sini, di sana, dia bilang gitu kan. Terus yang mereka suka juga yaitu kehangatan keluarga lah, mereka rindukan juga itu gitu ya. Kakek neneknya, terus sepupu-sepupunya, mereka merindukan itu karena di sini kan kita bergaul ya cuma dengan teman dan komunitas kita gitu ya, nggak ada yang ikatan yang begitu kuat yang seperti yang dia rasakan di Indonesia gitu. Itulah yang mereka sangat rindukan itu sih dari Indonesia. Oh, jadi sedih ya, Mam, dengernya. Dan juga kalau kita berada di posisi mereka gitu ya, Mam ya. Oke. Terus pernah nggak sih, Mam, misalnya nih ngerasa kayak galau gitu suatu hari kan akan pindah mungkin ya dari Jerman balik ke Indonesia. Bisa nggak sih anak-anak nanti akan beradaptasi? Pernah galau gitu nggak sih, Mam? Kalau galau itu mungkin soal kayak waktu kita pulang ke Indonesia kemarin itu, mungkin yang mereka bingung tuh mungkin soal disiplin kali ya. Soal disiplin artinya waktu mereka di sini di Jerman, mereka kalau pakai naik ke mobil kan harus pakai car seat, pakai seat belt. Nah, kalau di sana ya mereka boleh nggak di car seat duduknya dan boleh juga nggak pakai seat belt gitu ya. Boleh main-main gitu ya. Malah dibolehin gitu sama neneknya gitu kan. Terus dan mereka bingung di situ. Wah, enak jadi mereka bingung gitu mana yang benar gitu. Nah, terus udah kayak terus yang lagi mereka di sini dari kindergarten udah diajarin lampu merah, kuning, hijau gitu ya. Nah, kalau merah kalau di Indonesia kan nggak ada lampu penyeberangan buat orang Indonesia, buat orang gitu ya, adanya untuk mobil doang gitu kan. Nah, mereka bingung mau nyebrangnya gimana gitu. Paling nanti yang harus galaunya tuh paling di situ aja soal kedisiplinan, soal peraturan yang mereka mungkin di sini sangat saklek. Nah, di sana mungkin lebih agak longgar gitu ya. Nah, terus soal angkutan umum gitu ya. Mereka udah terbiasa dengan angkutan umum yang mungkin menurut mereka rapih gitu ya, rapih dan tepat waktu. Nah, kalau di sana waktu itu sempat diajak sama neneknya naik
angkutan umum, ya naik angkot di Bogor gitu. Dia Nah, dia bingung gitu kan, di angkot kan nggak sejuk lah ya. Nah, iya. tapi berhentinya kok lama banget gitu. Nah, mereka itu udah kepanasan banget di situ. Terus dia sampai kesel gitu, kok ini angkotnya ngetem terus, nggak jalan-jalan gitu. Nah, sedangkan di sini kalau misalnya dia masuk ke dalam tram ya, tram, pintu ditutup, dia pasti jalan. Nah, Hmm, dia bingung, kenapa ini kita udah masuk, udah duduk, kok nggak jalan-jalan gitu. oke. Diem aja di situ angkatnya kan nungguin orang yang naik kan. Iya, terus neneknya cuma bilang, iya sebentar lagi, sebentar lagi nunggu penuh. Kenapa mesti nunggu penuh? Kan kalau di sini juga nggak penuh juga jalan aja kan. Kok di Oke. sini nungguin penuh gitu. Nah, mungkin yang kayak gitu kali ya, yang simple-simple kayak gitu, tapi membuat mereka jadi apa ya? Jadi ngerasa nggak enak gitu di negara sendiri tuh itu paling. Berarti gimana caranya mempertahankan nilai-nilai baik yang udah didapat di Jerman itu buat di Indonesia gitu kali ya, Mam ya. Iya, Kan beda culture juga gitu. Tapi kalau rasa iya, semangat kekeluargaan mungkin mereka suka kalau di sini ya, Mam ya. suka, suka, suka banget. Oke, kalau pendidikan, Mam, gimana sih perbedaannya? Itu kan juga pasti buat pusing ya, perbedaan pendidikan di Jerman sama di Indonesia dulu waktu kita sekolah gitu. Nah, itu dia juga ya. Pendidikan di sini waktu waktu di kita di Indonesia ya beda ya. Maksudnya di sini juga pemerintah support ya. Jadi anak-anak sekolah di sini gratis gitu ya. Kalau misalnya di Indo kan waktu itu kita masih berbayar ya. Terus apa namanya? Di sini anak-anak umur ini kita bicara sekolah dasar ya, udah masuk Mhm. ke sekolah ya. Eh, apa namanya? Usia dari kelas 1 SD sampai 3 sampai kelas 3 itu nggak ada kayak yang namanya ujian apa segala macam itu nggak ada gitu. Jadi penilaian mereka ya cuma dilihat dari hari-hari aja gitu. Paling laporannya nanti oh anak ini udah mengerti berapa persen dari ininya gitu. Gurunya akan lihat apa namanya perkembangannya aja gitu. Gurunya yang melihat gitu ya. Tapi bukan berarti anak itu harus mencapai nilai segini, harus jadi yang harus begini enggak gitu ya. Tapi mereka lebih kayak apa ya? Kayak eh, mereka disuruh banyak bergaul, banyak berteman gitu ya, supaya mereka enjoy menerima pelajaran gitu. Jadi di sini konsepnya nggak yang langsung harus apa ya. Jadi anak-anak itu lebih banyak melakukan kreativitas gitu. Belajarnya dengan cara bermain bersama teman-teman gitu ya. Dan Mhm. apa namanya bagaimana mereka banyak berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya. Karena pelajarannya juga nggak lama gitu. Kelas 1, kelas 2 tuh, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh dalam satu hari misalnya cuma belajar 3 atau 4 jam pelajaran gitu ya. Selebihnya Oh. mereka akan bermain bersama teman-temannya dan ada guru pendamping untuk menemani mereka bermain gitu. Hmm. Nah, nanti guru pendamping bermainnya ini dia akan ajarin akan mendampingi untuk bikin hasil karya, prakarya gitu ya. Nah, terus habis itu membacakan buku, terus mengajak anak-anak untuk makan bersama gitu ya. Waktu belum pandemi sih kita boleh sharing gitu ya anak-anak, tapi sejak pandemi ini kita nggak bisa lagi sharing-sharing makanan gitu ya. Nah, Hmm. terus yang berbeda lagi kalau misalnya waktu di Indonesia itu apa namanya mata pelajarannya tuh banyak ya. Mm-mm, betul. Nah, banyak. Nah, kalau di sini tuh mereka cuma ada 2 gitu mata pelajarannya bahasa Hah? sama matematika. Oh, tapi Bahasa belajarnya sama dalam matematika. berarti ya, Bun, Mam ya. Iya, Mm-mm. lebih logik. Matematikanya lebih logik kalau di sini gitu ya. Eh, bukan ya yang aku lihat sih lebih kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Eh, nah, terus angka berapa lagi sih yang bisa menghasilkan angka 2 gitu. Bukan 1 tambah 1 aja kan gitu. Angka berapa lagi? Nah, itu disuruh bikin tuh. Nah, Oke. nanti apa namanya? Mereka harus bisa mengolah informasi yang ada untuk
menghasilkan suatu output gitu. Oh, Kalau berarti di sini ya. prosesnya yang dipertahankan di sana, Prosesnya. bukan hasilnya ya, Mam ya. Iya. Iya. Bagus banget hal seperti itu sih yang sebenarnya jarang ada di Indonesia ya, Mam. Jadinya sebenarnya bagus banget tuh Mam Hmm. di sana lama-lamain aja sebentar di sana tinggalnya. Iya, oke. Tapi kalau untuk menumbuhkan kecintaan nih terhadap negara kayak Pancasila, Hmm. bendera merah putih atau lagu Indonesia Raya gimana tuh, Mam? Eh, kita nggak, mereka tahu sih tentang Indonesia ya, tapi untuk lebih dalam mengenal kayak Pancasila, terus apa yang lain-lain lagi itu kita belum ya, belum sampai ke sana. Hmm. Tapi yaitu apa namanya, dengan mereka mengenal keluarganya, kita harapkan juga mereka ingatlah bahwa apa tanah air mereka itu tanah air Indonesia gitu. Oke, oke. Pelan-pelan ya, Mam ya. Uh, Karena ya nggak iya, bisa langsung kita kasih tahu semuanya gitu ya, Mam ya. betul betul. Terus di sana ada kayak perkumpulan khusus gitu berarti ya, Mam, untuk orang-orang Indonesia gitu ya. Perkumpulan ada. Kita itu ya kebetulan gerejanya juga masih di gereja Indonesia Mhm. dan apa namanya mereka teman-teman kita juga ada yang sekolah, maksudnya kuliah di sini dan terus kerja di sini, berkeluarga di sini. Ada juga yang kayak kita gitu ya, baru pas kerjanya di sini. Terus apa namanya, ada juga yang memang udah kelahiran sini tapi orang tuanya yang merantau, gitu ada Mhm. juga. Dan ya mereka udah ada yang 2 sampai 3 generasi lah di sini gitu. Jadi kita bisa saling Sharing. ngobrol, sharing gitu. Setiap hari Minggu tuh biasanya kita kalau udah weekend biasanya kita suka ada perkumpulan sih Oh iya, itu enaknya sih, untuk Mam, jadi orang Indo. saling merangkul. Iya, Ah, heeh. betul, heeh. Oke. Nah, terus tuh Mam, yang Elon kan lahirnya di sana ya, yang nomor 3 yang Mhm, terakhir ya gitu ya, Mam. Waktu itu gimana mhm. sih suka dukanya kayak hamil, terus melahirkan di negeri orang gitu, jauh dari orang tua, mungkin mau ngidap masakan Indonesia gitu kali kan. Gimana tuh Mam waktu itu? Ya. Ya bener banget, waktu itu sempat bingung juga waktu tahu hamil Elon itu, apa namanya, bingung, aduh gimana nih ya, bisa nggak dengan 2 anak yang masih balita waktu itu untuk nambah lagi ini kan bayi kan. Nah terus udah kayak gitu ya, ya udahlah jalanin aja gitu kan. Nah waktu itu apa namanya yang paling saya rasakan itu memang saya dengan suami memang harus kerja sama banget gitu ya. Waktu saya melahirkan itu kan Beatrice Elsa udah masuk ke kindergarten ya waktu itu. Nah suami saya ambil cuti gitu, ambil cuti. Nah di sini tuh maternity leave tuh nggak hanya buat istri tapi ada alternate side, artinya waktu orang tua bersama anak untuk suami-suami juga ada. Nah, Hmm. itu bisa diambil contohnya saat istri melahirkan gitu ya. Waktu itu orang tua saya sempat ada 3 bulan di sini, suami saya ambil cuti 2 minggu. Nah, setelah orang tua saya pulang, dia ambil lagi tambah lagi cutinya 1 minggu lagi. Jadi dia 3 minggu total gitu ya. Nah, di sini apa namanya dia bisa bantu saya untuk apa namanya supaya saya terbiasa dengan kondisi seperti ini dan itu sangat membantu sekali gitu ya ketika suami kita ikut ambil bagian di dalam pengasuhan anak itu sangat-sangat membantu di dalam apa namanya pemulihan bahkan beradaptasi dengan kondisi setelah melahirkan saat itu gitu ya. Nah terus apa namanya yang dukanya sih itu makanan itu yang mungkin seperti Laksmi bilang tadi kalau di rumah sakit waktu habis melahirkan itu kita bisa milih makanan gitu ya. Hmm. Milih makanan ini itu tapi kalau di sini ya makanannya harus ikut makanan di sini gitu ya. Hmm. Makanya roti terus apa gitu. Terus makan panasnya itu cuman siang hari gitu dan itu kayaknya sedih banget buat saya gitu yang biasanya 3 kali makan makanan yang hangat gitu ya. Hmm. Biasanya suami saya akan bawain gitu dari rumah dia apa namanya siapin dulu malamnya terus dia bawain siapin terus malamnya dia bawain waktu saya masih nginep di rumah sakit
Oh, Terus waktu oh ya melahirkan juga itu 100% di-cover juga oleh negara ya. Jadi kita sama pemerintah nggak harus keluar biaya untuk itu, malah kitanya yang ibu yang habis melahirkan itu disupport, dikasih kompensasi sama pemerintah. Waktu itu saya belum bekerja kan, saya belum bekerja, jadi saya disupport tapi dinilai yang basicnya. Nah kalau kita udah bekerja selama 1 tahun, terus kita cuti melahirkan, kita akan tetap dibayar, gaji kita tetap dibayar, tapi bukan perusahaan kita yang bayar, tapi pemerintah yang membayarkannya gitu. oke. Itu benar-benar kayak definisi ini ya, apa hamil yang sangat disupport sama pemerintah sehingga nggak usah mikirin Iya, apa kecuali nggak usah mikir apa-apa, bener. anak dan kesehatan gitu ya. Dan itu Betul, betul. untuk si suami juga benar-benar definisi suami siaga tuh seperti itu ya, Mam ya. Iya, 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 bener, bener banget. Oh, Betul itu banget. ya enaknya. Kalau di sini mungkin, kalau di sini kan saya negara maju ya, Mam ya. Kalau di sini negaranya kan masih Mm-mm, berkembang. Mungkin banyak juga yang harus betul, dipikirkan selain itu ya, Mam. bener, Iya, betul. oke. Kalau tentang kesehatan anak gitu, Mam, kalau di luar negeri tuh Hmm. ya nggak sih? Kayak mungkin vaksinasinya apa diingetin juga atau gimana tentang kesehatan anak Mm-mm. itu? Apa bedanya kalau dengan di sini ya? Kan juga kan kita sama-sama orang medis, jadi tahu lah ya seluk-beluk gitu kan, Mam ya. Gimana bedanya? Ya, ya, ya. Kalau kesehatan, ya itu jadi di sini dokter anak itu setiap anak itu harus punya satu dokter anak, dan itu Hmm, akan mendampingi anak itu sampai nanti dia usia 18 tahun. Nah, oke. setelah 18 tahun nanti dia akan pindah ke dokter um, house art, itu apa? Dokter keluarga ya. Oh ya, Dokter oke. keluarga yang mana itu biasanya dokter umum gitu ya. Hmm. Nah, jadi si dokter anak ini tahu riwayatnya si anak ini dari mulai lahir sampai nanti dia besar. Terus dia juga akan tahu riwayat ibunya ini apa aja gitu. Jadi dia gampang untuk apa namanya menyelidiki atau apa kemungkinan-kemungkinan penyakit yang ada di si anak ini gitu ya. Nah, kalau soal kesehatannya gitu ya. Jadi anak di sini itu vaksinnya tuh akan diingetin ya, benar dari usia 0 sampai 18 tahun nanti setiap imunisasi dan vaksinasi pasti itu udah wajib lah ya, udah wajib diingetin. Di luar itu setiap tahun sebelum anak itu ulang tahun biasanya ada appointment untuk melakukan pemeriksaan fisik anak itu. Apakah Setiap dia tahun udah tuh ada berarti. setiap tahun, setiap Oh, tahun. Apakah dia ada di range yang tepat nggak nih? Kalau misalnya balita gitu ya, motoriknya, terus perkembangannya udah benar belum? Udah di track yang benar nggak gitu? Nah kalau kelihatan ada kecenderungan untuk apa namanya kurang atau gimana, misalnya terlambat bicara atau gimana, itu nanti ada terapinya. Dia akan diarahin untuk ke terapi gitu ya, atau kok dia gerakannya atau jalannya agak lambat atau gimana gitu ya, nanti dia akan diarahkan untuk melakukan terapi gitu ya, Hmm. dari keterlambatannya dia itu. Nah, eh, itu kesehatannya. Nah, untuk kalau kasusnya sakit nih, gimana nih kalau kasusnya sakit? Di sini kasus sakit itu eh, untuk bikin janji sama dokter itu harus ada appointment. Jadi nggak kayak kalau kita di negara kita anak demam, ya udah datang aja ke dokter gitu, nanti diperiksa gitu. Di sini enggak gitu loh. Misalnya kalau misalnya anak itu demam, kita harus telepon dokter, apa namanya uh, ada ini ada apa, bisa nggak saya datang ke dokter, anak saya demam gitu loh. Hmm. Kalau misalnya nggak ada, yang kita nggak bisa datang ke dokter itu gitu, kecuali sakitnya parah gitu ya, berdarah-darah atau gimana gitu ya, Hmm. mengancam nyawa gitu ya. Nah itu kita bisa langsung datang ke UGD atau ke dokter yang ke dokter kita gitu ya. Nah kalau misalnya sakitnya nggak mengancam nyawa, dia akan akan bikin kita ke tempat yang, maksudnya ke hari yang ada waktunya untuk Hmm. kita datang gitu ya.
Nah, selama itu ya kita harus kasih dia obat ini aja, yang Sesuai mengurangi gejalanya. simptomnya aja. Oke. Iya, Hmm. gitu. Semua Berarti nggak. di sini serba appointment sih. Berarti kalau misalnya kita sudah dengan satu dokter A dari awal, itu kita nggak Mhm. boleh ganti dokter gitu ya, Mam, berarti ya? Ya, kita nggak boleh ganti dokter, betul. Hmm. Kecuali ada alasan kuat gitu. Misalnya salah diagnosa atau dokter itu kita ya mungkin tapi kita nggak gampang lah untuk bisa gonta-ganti dokter gitu. Ya, berarti nggak ada istilah Gitu. jajan dokter kayak di Indonesia ya, Mam. Baru Nggak ada, nggak ada. dari dokter A ganti dokter B ganti dokter C. Iya, Oke, oke, kita oke. nggak bisa. Ketat banget ya. Tapi sebenarnya sih lebih baik seperti Hmm, itu ya, karena jadi dokternya benar-benar tahu hmm, dan dokter itu sudah mendalami anak itu dari awal dia lahir bahkan waktu masih dalam kandungan hmm, berarti ya. benar, benar, Wah, seru banget betul. Mam pembicaraannya nih tentang membesarkan anak di luar negeri. Kalau misalnya ada IG live-nya, Mam Brot harus mau ya untuk diundang bersama live. Boleh, boleh. Iya, nah pertanyaan terakhir nih Mams, gimana sih tips nih ya dan trik untuk Hmm, mami-mami yang lain mungkin yang ada rencana untuk pindah keluar atau hmm, mungkin dibawa suaminya ke luar negeri, hmm, ada dengan tanpa hmm. anak misalnya gitu atau berencana untuk mempunyai anak di luar negeri. Apa tuh kesan pesan atau kata mutiara deh Mam untuk mami-mami yang lain? Oke. Eh, yang pertama sih ayah ibu atau orang tuanya gitu ya harus bekerja sama gitu ya dalam mengurus rumah tangga itu udah pasti banget karena kita memang cuman berdua gitu kan ngebesarin anak gitu kan. Nah, jadi pembagian waktunya tuh harus benar-benar inilah baik lah gitu. Jadi tenaganya juga dipakai dengan baik, efisien gitu ya, dan anak-anaknya juga mendapat kasih sayang yang sama gitu, yang baik juga dari orang tuanya. Hmm. Terus kalau aku bilang sih ya harus mau tega juga gitu ya, kita nggak bisa memanjakan anak seperti di tanah air kita gitu, apa-apa kita bantu kita ini karena memang keterbatasan waktu dan ya mereka juga harus tumbuh dan harus bisa mandiri gitu ya. Terus kita juga harus mau bergaul di sini sih sebenarnya kuncinya kita bergaul karena apa? Kalau kita nggak bergaul anak-anak juga akan susah bergaul kan. Kita nggak punya teman di sini, bergaulnya juga mungkin nggak sama orang Indonesia aja, tapi kalau kami di sini ekspat gitu ya, kita bergaul juga sama ekspat-ekspat yang lain, sehingga kalau ada informasi, kalau ada kebutuhan apapun gitu, kita bisa saling tolong menolong di situ. Dan kalau kayak kebutuhan mendesak gitu dan udah bukan jamnya sekolah atau jamnya masuk kindergarten, kita bisa nitip anak kita ke teman kita gitu ya. Kalau kita memang harus ada urusan apa gitu ya, harus yang penting sekali. Nah itu juga saya pernah ngalamin hal itu waktu itu. Jadi bergaul memang penting karena memang kita nggak ada keluarga di sini kan. Yang terakhir kalau ada peribahasa gitu ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya itu benar banget. Kita nggak bisa tinggal di sini, tapi pola pikir kita masih di Indonesia, terus cara kita membesarkan anak masih di Indonesia, itu nggak bisa. Jadi memang kalau kita di sini, kita harus konsisten, pikiran, perlakuan kita kepada anak-anak kita, membesarkan mereka dengan cara-cara di sini. Itu sih paling. Wah, bagus banget loh, Mam. Pesan-pesannya sebenarnya itu tuh enggak juga cuma buat di luar negeri ya, di Indonesia pun sebenarnya kan kita berbagai macam pulau ya. Kadang-kadang ada yang Betul. dipindahin, misalnya mungkin orang Jawa dipindahin ke Sumatera atau gimana, itu juga sebenarnya bisa juga kita terapkan seperti itu. Jadi jangan selalu Iya, dibawa akunya gitu ya, Mam ya. Jadi harus ikut betul. gaul dengan yang lain, tapi tidak lupa untuk bahwa kita tidak boleh melupakan akar kita seperti itu ya, Mam ya. Iya, Oke, betul. terima kasih banyak loh Mam Ut. Kangen banget loh sama Mam Ut. Dulu kita sering pulang Sama, habis ya Mam ya. sama. Sukses selalu buat Laksmi.
Ya, terima kasih banyak buat Mahmud. Semoga seluruh keluarganya selalu sehat, anak-anaknya juga tumbuh kembang Amin, yang bagus, dan suatu saat kita bisa bertemu amin, lagi. Terima kasih banyak buat amin. waktunya ya, Mahmud ya. Salam buat Erik juga di sana. Iya, oke. Oke, Tutup perbincangan kita hari ini kepada Mahmud semoga ini membantu dan membuka wawasan kita sebagai orang tua. Terima kasih.